Perkenalkan, nama saya Haji Sarun dengan NIM 2414242082 dari kelas D, jurusan Administrasi Publik. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang salah satu pasal dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2019 yang membahas tentang ketentuan penggunaan bahasa Indonesia, khususnya pada pasal 35. Pasal 35 ayat 1, bahasa Indonesia wajib digunakan pada nama merek dagang yang berupa kata atau gabungan kata yang dimiliki oleh warga negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia, yang artinya bahasa Indonesia wajib digunakan pada nama merek dagang yang berupa kata atau gabungan kata yang dimiliki oleh warga negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia. Setiap merek yang didaftarkan oleh pihak Indonesia harus menggunakan bahasa Indonesia, baik itu dalam bentuk kata tunggal maupun gabungan kata. Contohnya seperti merek dagang seperti Indofood dan soto ayam Lamongan. Pasal 35 ayat 2. Penggunaan bahasa Indonesia pada nama merek dagang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikecualikan untuk merek dagang yang merupakan lisensi asing. Ayat 2 yang artinya penggunaan bahasa Indonesia pada merek dagang yang dimiliki oleh warga negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia dikecualikan untuk merek dagang yang merupakan lisensi asing jika merek tersebut merupakan produk yang dilisensikan atau dijalankan oleh perusahaan asing, maka aturan penggunaan bahasa Indonesia tidak berlaku. Contohnya seperti Coca-Cola dan juga Nike. Pasal 35 ayat 3. Dalam hal merek dagang, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, memiliki nilai sejarah budaya, adat istiadat, atau keagamaan. Nama merek dagang dapat menggunakan bahasa daerah atau bahasa asing. Ayat 3 yang artinya jika suatu merek dagang memiliki nilai sejarah, budaya, adat istiadat, dan atau keagamaan, maka penggunaan nama merek bisa menggunakan bahasa daerah atau bahasa asing. Ini memberikan kebebasan untuk menghormati nilai-nilai lokal atau tradisi tertentu dalam pemberian nama merek. Contohnya seperti batik keris, pasal 35 ayat 4. Penggunaan bahasa daerah atau bahasa asing sebagaimana dimaksud pada ayat 3 ditulis dengan menggunakan aksara Latin, yang artinya penggunaan bahasa daerah atau bahasa asing pada nama merek dagang yang dimaksud dalam ayat 3 tetap harus menggunakan aksara Latin. Ini berarti meskipun nama merek menggunakan bahasa daerah atau bahasa asing, tulisan nama tersebut harus menggunakan huruf Latin yang umum digunakan di Indonesia. Contohnya seperti Gudeg Jogja dan Sushi Tea. Pasal 35 ayat 5. Pencantuman bahasa Indonesia pada merek dagang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang artinya pencantuman bahasa Indonesia pada merek dagang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Aturan ini bukan hanya berlaku secara formal, tapi juga harus mengikuti pedoman dan regulasi yang lebih detail mengenai merek dagang di Indonesia. Contohnya seperti Sari Roti.